Aduh, banyak sih kabur. Oh, Mek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah. Amma ba'du. Para hadirin, para hadirat, rahmatullah alaikum ajmain. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam rangka mengkaji kitab Burdah, kitab yang berisi puja-puji dan salawat untuk Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ini tidak begitu banyak yang datang, tapi ini terasa khidmat karena kita melangsungkan kajian ini setelah hujan. Dan hujan adalah salah satu rahmat Allah Ta'ala yang penuh berkah. Wa anzalna minas sama'i ma'am mubarakah. Dan aku turunkan dari langit air yang penuh dengan keberkatan. Karena itu di dalam kita mengikuti kajian seperti ini sangat penting bagi diri kita untuk bisa menikmati, merasakannya dengan lidah batin dengan penuh kenikmatan. Itu mesti mengikut sertakan rasa rohani diri kita. Jadi intelektualitas kita jalan, spiritualitas kita juga jalan. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang kemukjizatan terbesar yang diterima Kanjeng Rasul, yaitu berupa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa salah satu sifat Allah Ta'ala itu adalah Allah Maha berfirman. Huwallazi kana mutakalliman. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha berfirman. Nah, betapa beruntung Kanjeng Rasul yang mendapatkan firman Allah Ta'ala yang lebih utuh dibandingkan yang diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Dan betapa beruntungnya kita sebagai umat Kanjeng Rasul sampai hari ini masih bisa ditemani oleh Al-Quran. Dan karena sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terpisah dari zatnya, maka sesungguhnya perjumpaan kita dengan firman-firmannya adalah berarti juga perjumpaan kita dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perkara seberapa kita bisa merasakan perjumpaan dengan Allah Ta'ala itu bergantung kepada karunia Allah Ta'ala yang berupa kekuatan rasa di dalam diri kita. Oke, kita lanjutkan kajian bait berikut ini ya. Muhakkamatun fama yubqina min syubuhin lidhi shiqaqin wala yabghina min hakami sallallahu alaihi. Muhakkamatun, ayat-ayat
atau firman-firman Allah Ta'ala itu begitu kukuh, begitu tangguh di dalam menyampaikan adanya kebenaran, di dalam menyampaikan adanya risalah ilahi, begitu kukuh, begitu utuh. Fala yubqina min syubuhin, maka ayat-ayat itu, firman-firman itu tidak menyisakan sedikit pun ketidakjelasan bagi siapa? Bagi lidhi syiqaqin, bagi orang yang menyalahi Al-Quran. Nah, ini ya, sebagaimana nabi-nabi itu juga selain diimani oleh umat mereka, demikian pula dengan Al-Quran, dengan kitab-kitab suci itu diimani oleh sebagian dan disangkal atau diingkari oleh sebagian yang lain. Nah, walaupun orang-orang itu menyangkal kebenaran Al-Quran, tapi sesungguhnya bukan karena ada ketidakjelasan di dalam Al-Quran, bukan karena adanya pertentangan dalam Al-Quran. Mereka yang menyalahi Al-Quran itu murni semata-mata karena hati mereka tertutup. Jadi bukan karena salah Al-Qur'annya, bukan salah Al-Qur'annya, tapi karena hati mereka itu tidak membuka diri bagi kebenaran Al-Qur'an, tidak membuka diri. Nah, sama sesungguhnya dengan kebenaran Allah Ta'ala di dalam realitas kehidupan. Allah Maha benar dengan mengutus matahari setiap hari itu. Allah Maha benar. Tapi bagi orang-orang yang sedang sakit mata, boleh jadi karena kebenciannya kepada matahari kemudian yang disalahkan. Jadi padahal mereka sendiri yang sakit mata yang menyebabkan mereka terganggu oleh sinar matahari. Sama, orang-orang yang terganggu oleh Al-Quran bukan karena isi Al-Quran itu semrawut, bertentangan, lemah, bukan. Tapi karena mereka sendiri yang tidak memiliki kesiapan untuk menampung kebenaran Al-Quran. Nah, Al-Quran ini satu-satunya kitab Allah Ta'ala yang terus mengarungi masa demi masa, waktu demi waktu. Dengan kata lain, seolah-olah Allah Ta'ala itu berfirman, ini loh umat Nabi Muhammad, ku temani kalian dengan firman-firmanku, dan engkau menyimak firman-firmanku adalah menyimakku sendiri. Engkau berjumpa dengan firmanku, engkau sesungguhnya berjumpa dengan aku. Jadi ya, kalau keberuntungan seperti ini dirasa, maka kita akan bergairah secara spiritual untuk senantiasa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran itu adalah sarana bagi siapapun untuk berbincang-bincang dengan Allah Ta'ala. Terutama kita latih ketika kita sholat, kita latih. Bukankah dalam sholat kita membaca Al-Quran? Nah, itu kesempatan yang sangat bagus secara rohani bagi diri kita untuk merasa berbincang-bincang dengan Allah Ta'ala. Dan memang ya, di dalam hadis qudsi itu disebutkan bahwa ketika kita membaca basmalah, Allah merespon. Hambaku menyebut namaku. Ketika kita membaca hamdalah, hambaku memujiku, gitu loh. Jadi kita direspon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu berusahalah kita untuk merasa sedang berdialog dengan Allah, berbincang-bincang dengan Allah ketika kita sholat. Nikmati bacaan-bacaan sholat itu. Apalagi jelas bahwa seluruh gerakan sholat itu murni datang dari hadiratnya. Apalagi kalau sampai kita bisa di makom ikhlasul arifin, ikhlasnya orang-orang yang ma'rifat, di mana ketika kita sholat kita merasakan bahwa kita digerakkan oleh Allah Ta'ala lewat sholat itu. Dan hakikatnya adalah bahwa Allah Ta'ala sesungguhnya yang
betul-betul menjadikan diri kita menikmati dan melaksanakan gerakan dan bacaan sholat. Dan hakikatnya al-fa'ilul hakiki wallah, bahwa yang sholat secara hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terbuka luas bagi umat Nabi Muhammad untuk berbincang-bincang dengan Tuhan mereka. Terbuka luas. Jadi karena itu kemudian jangan sia-siakan Al-Quran sampai hari ini dijaga, dibentangkan oleh Allah Ta'ala. Itu sesungguhnya secara tidak langsung Allah Ta'ala berfirman, ini loh, aku menyediakan diri, ku buka pintuku lebar-lebar untuk kalian, ayo masuk, ayo masuk. Jadi ini merupakan peluang bagi diri kita yang sangat eman-eman kalau kita sia-siakan. Muhakkamatun fama yubqina min syubuhin. Jadi karena itu ketika suatu saat orang-orang yang menyalai, yang mengingkari Al-Quran itu terbuka sedikit hatinya, maka mereka akan berubah. Yang semula menolak, mengingkari akan menjadi menerima. Jadi perkara penolakan dan penerimaan itu perkara tertutup dan terbukanya hati seseorang. Jadi betapa orang-orang yang dibuka hatinya lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu menjadi min ahlil Quran. Mereka itu menjadi min ahlil mukalama ma'allah. Termasuk orang-orang yang diajak berdialog, berbincang-bincang bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena itu ada kewalian yang disebut sebagai kewalian Al-Quran. Artinya apa? Orang-orang itu diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi para kekasih, menjadi para wali, itu lewat pintu Al-Quran. Nah, orang-orang seperti itu ya, tidak akan wafat, tidak akan meninggalkan dunia yang fana seperti ini, kecuali secara lahir batin Al-Quran itu sudah hatam bolak-balik di dalam hatinya. Dan nanti orang-orang seperti itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala model pembacaan para malaikat. Model pembacaan para malaikat. Artinya apa? Tidak secara lahiriah. Contohnya begini. Ada seorang waliullah min ahlil Quran itu ya. Itu kan punya pondok. Setiap waktu sholat ngimami di musholanya itu. Nah, dari rumah ke musholanya itu ya, itu hatam berkali-kali. Ini berarti apa? Ini tidak masuk kategori bacaan-bacaan yang jahar, di mana orang membaca dengan benar pakai tajwid itu pasti secara akal tidak mungkin hatam. Tidak mungkin hatam. Jadi dari rumahnya ke musola untuk ngimam itu hatam berkali-kali, dari musola ke rumahnya itu hatam berkali-kali. Itu berarti apa? Darah dagingnya orang itu sudah menjelma firman Allah Subhanahu wa ta'ala, menjelma Al-Quran. Ada di antara para wali yang tawaf di Ka'bah selama 7 kali memutari Ka'bah itu hatam puluhan kali. Loh, kok bisa? Ya bisa. Sebab apa? Mereka itu sudah tidak lagi tergandoli oleh bacaan-bacaan yang berat dengan huruf dan suara. Jadi karena itu kita bisa membayangkan Kanjeng Rasul itu bisa dikatakan setiap detik itu hatam, karena beliau adalah Quran itu sendiri. Quran itu sendiri. Beliau adalah firman Allah Ta'ala itu sendiri. Berarti kalau begitu beliau dong yang paling sempurna berjumpa dengan Allah. Iya, beliau yang paling sempurna berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliau adalah terjemahan yang konkret dari kalam-kalam Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Tidak ada satupun ayat, baik muhkamat maupun mutasyabihat, yang tidak diamalkan oleh Rasulullah di dalam hidupnya. Kalau begitu betul muhakkamatun fama yubqina min syubuhin lidhi syiqaqin. Dan karena itu pula wala yabghina min hakami,
Kitab Allah Ta'ala berupa Al-Quran tidak membutuhkan ketentuan yang lain. Sebab apa? Seluruh pedoman yang lain itu berada di bawahnya. Jadi sama dengan Kanjeng Rasul itu ya, tidak perlu tawassulan karena beliaulah sesungguhnya puncak dari tawassulan itu sendiri. Jadi wala yabghina min hakami itu sudah tidak ada undang-undang, sudah tidak ada ketentuan, tidak ada kaidah-kaidah, apapun yang berada di atasnya itu sudah tidak ada. Karena bagaimana akan ada apa yang disebut sebagai undang-undang atau ketentuan di atasnya? Wong firman Allah Ta'ala itu adalah sifatnya, dan sifatnya itu tidak terlepas dari zatnya. Oh, kalau begitu berarti apa? Tinggal kepedulian kita untuk mengasah lidah rohani diri kita, agar apa yang disebut sebagai perjumpaan dengan Allah Ta'ala itu, yang semula dianggap mustahil dalam pikiran kita, itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat mungkin. Tapi pastikan perjumpaan kita dengan Allah lewat firman-Nya tidak sama dengan perjumpaan kita dengan sesama. Tidak sama. Tidak sama. Itu perkara rasa. Jadi ya, sebagaimana orang dekat dengan Allah perkara rasa, orang jauh dari Allah juga perkara rasa. Bahkan ada orang yang merasa diliputi oleh Allah Ta'ala itu juga karena kekuatan rasa. Jadi kalau begitu, rasa rohani itu betul-betul karunia yang sangat tinggi, karunia yang sangat bermutu. Sehingga kita bisa merasakan ketika kita menyaksikan keindahan di dunia ini, kita bisa merasakan asal-usul keindahan itu Allah Ta'ala. Ketika kita menemukan kebenaran-kebenaran dalam kehidupan ini, kita merasakan asal-usul kebenaran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau begitu, maka kita tidak lagi memandang Allah itu sebagai Tuhan yang abstrak, sebagai Tuhan yang gaib. Berusahalah untuk bisa kita alami apa yang dialami oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Inni lam a'bud rabban lam arah. Aku tidak menyembah Tuhan yang aku sendiri tidak melihatnya. Oh, berarti sudah merasakan bagaimana beliau itu senantiasa berhadap-hadapan dengan hadiratnya. Salah satunya lewat ketekunan kita di dalam menyelami firman-firmannya. Oke, saya kira itu ya. Ayo lagunya.
والكواكب تنجلي والقلب والكواكب تنجلي يا نفس لي المنى فاستبشري وأنتنا يا نفس لي المنى فاستبشري وأنتنا هذا الحبيب وهذا خاتم الرسل هذا الحبيب وهذا خاتم الرسل والقلب يافى والكواكب تنجلي من المشرق بالربيع الأول والقلب يافى والكواكب تنجلي من المشرق بالربيع الأول والقلب يافى والكواكب تنجلي والقلب يافى والكواكب تنجلي وتقولوا آمنا رأيت يمنا وتقولوا آمنا رأيت يمنا كالبدر في ليلة يروحها ينجلي كالبدر في ليلة يروحها ينجلي والقلب يافى والكواكب تنجلي ولد المشرق في الربيع الأول والقلب يافى والكواكب تنجلي ولد المشرق في الربيع الأول والقلب يافى والكواكب تنجلي والقلب يافى والكواكب تنجلي فاستبشري وأنتنا هذا الحبيب وهذا خاتم الرسل هذا الحبيب وهذا خاتم الرسل والقلب يافى والكواكب تنجلي
ربيع الأول والقلب يافى والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يافى والكواكب تنجلي والقلب يافى والكواكب تنجلي والقلب Orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Assalatu wassalamu alayka ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Safiyallah. Assalatu wassalamu alayka ya sahibas syafa'ah. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah teman-teman sekalian, malam hari ini diiringi hujan yang meneduhkan, kita semua bisa berkumpul di sini ngaji berbareng. Semoga rahmat berkah Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, keluarga kita semua, saudara kita, sahabat kita, dan orang-orang lain semuanya. Salawat dan salam mari kita hadiahkan selalu kepada kekasih hati kita, Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya semuanya. Yang saya hormati Kak Kuswaidi, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang kekokohan Al-Quran dapat kita temukan di surat Ali Imran, misal dari ayat 1 sampai 9. Ayat-ayat itu memberikan semacam pedoman kepada kita. Pertama, tentang keagungan, keluhungan, kesikohan, kemutlakan Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, keterangan bahwa di dalam Al-Quran itu ada sebagian ayatnya yang bersifat muhkamat, ada sebagian lagi yang bersifat mutasyabihat. Lalu kemudian terbaginya umat Islam itu sendiri dalam bersikap di hadapan ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat itu. Yang satu disebut sebagai orang yang hatinya berpenyakit, ini istilah Al-Quran. Dan yang kedua disebut sebagai ulul albab,
Lalu yang terakhir pada ayat 8 dan 9 itu bertutur tentang sikap dari ulul albab itu seperti apa. Baik. Bunyi ayatnya begini. Alif Lam Mim. Itu ayat pertama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ngerti nggih artinya ya? Ayat yang ketiga begini. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Allah lah yang menurunkan dengan hak kitab-kitab itu. Jadi ini bicara tentang kitab lain juga sebelum Al-Quran. Musaddiqan lima baina yadayhi, sebagai pembenar terhadap ajaran yang datang dari sisi Allah. Wa anzalat Taurata wal Injil, dan Allah juga menurunkan Taurat dan Injil. Min qablu hudal linnas, sebelum turunnya Al-Quran, Allah telah menurunkan yang disebut di sini ya, Taurat dan Injil sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian wa anzalal furqan, lalu kemudian Allah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran ini ya. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Orang-orang yang kufur, ingkar terhadap ayat-ayat Allah, kitab-kitab Allah, Al-Quran ini juga, mereka akan dihukum dengan azab yang pedih. Wallahu azizun dzuntiqam. Allah itu maha perkasa dan sang pemilik pembalasan. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sungguh tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah, baik yang ada di langit ataupun di bumi, baik yang ada di bumi maupun di langit. Lalu Allah masih menambahkan lagi begini. Huwallazi yusawwirukum fil arham. Allah lah yang membentuk mereka, membentuk kalian selama berada di alam rahim. Ya suka-suka Allah mau dibentuk gimana, begitu. Huwallazi yusawwirukum fil arham. La ilaha illallah al-azizul hakim. Tidak ada Tuhan selain Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana atau maha memutuskan, begitu. Ini bagian pertama yang saya sebut tadi. Bagian kedua, ini mulai masuk ke bab tentang kandungan Al-Quran. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba. Allah lah yang menurunkan Al-Quran itu. Minhu ayatum muhkamatun. Di antara isinya itu adalah ayat-ayat muhkamat. Hunna ummul kitab. Itulah jantungnya kitab itu. Wa ukhara mutasyabihat, dan sebagian lainnya ayat-ayat mutasyabihat. Gitu. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaigun. Adapun orang-orang yang hatinya berpenyakit. Jadi iya dia muslim tapi hatinya berpenyakit. Fayattabi'una ma tasyabaha min hubtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wil. Mereka ini cenderung untuk memilih mengikuti yang mutasyabih itu. Sehingga mengakibatkan fitnah. Dan mereka memiliki kecenderungan untuk terus menerus menakwil. Mungkin kita bisa beri catatan kaki, karena
Yang dimaksud takwil di sini bukan kok lalu kayak Fahrudin Ar-Razi memberikan tafsir Al-Quran itu lalu tidak boleh, bukan begitu. Prof. Quraish Shihab bikin tafsir Al-Misbah lalu tidak boleh, bukan begitu. Cirinya adalah menurut ayat 7 ini cenderung kepada takwil-takwil yang memicu fitnah, memicu pertikaian, memicu permusuhan, dan sejenis itu. Lalu oleh Allah dipungkasi begini, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal sungguh tidak ada yang ngerti kebenaran takwil Al-Quran itu kecuali Allah Ta'ala. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, mudah-mudahan kita digolongkan kelompok kedua. Okay? Kelompok kedua dituturkan begini, warrasihuna fil ilmi. Adapun orang-orang yang ahli ilmu. Jadi yang tadi juga ahli ilmu, bisa ahli ilmu. Cuman cenderung kepada takwil-takwil yang memicu fitnah. Kalau yang kedua ini, warrasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Jadi yang dikatakan pertama kali oleh orang-orang yang rosihun. Rosihun ini nama lainnya adalah ulul albab itu. Mereka langsung mengatakan aman nabi, kami beriman kepada Al-Quran ini. Kullum min indi rabbina, seluruh kandungan Al-Quran ini baik yang muhkamat ataupun mutasyabihat itu datang dari sisi Tuhan kami. Itu cirinya, bedanya dengan yang tadi begitu. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak akan eling terhadap perkara begini ini kecuali ulul albab. Lalu ayat 8 dan 9 itu memberi keterangan tentang ciri ulul albab itu. Ulul albab itu begini sikapnya ini menurut Ali Imran ini. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innaka la tukhliful mi'ad. Kelihatan. Ciri pertama, ciri utama dari orang yang berjiwa ulul albab di hadapan Al-Quran itu adalah ketundukan kepada Al-Quran itu dalam kurung kepada Allah Ta'ala. Sikap pertamanya begitu itu. Sampai dia mengatakan la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kira-kira kalau bahasa keseharian kita itu, ya Allah tolong jangan jadikan saya itu melenceng setelah kami diberi hidayah gitu. Tolong jangan plesetkan kami. Atau dalam doa yang lazim diajarkan oleh orang tua kita itu kan ini ya. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, begitu ya. Sejenis itu yang dikatakan oleh ulul albab itu. Jadi satu memohon kepada Allah supaya ya Allah teruslah bimbinglah saya, teruslah hidayahi saya, teruslah luruskan saya, teruslah saya dalam jalanmu, dalam bimbinganmu, begitu. Itu sikap rohaninya begitu. Yang kedua, ini lahir dari keyakinan yang hak di dalam hatinya bahwa kelak Allah akan mengumpulkan seluruh manusia di alam pembalasan. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Gitu. Maka teman-teman sampai di sini gitu. Ahli ilmu itu menurut ini itu. Ahli ilmu, sikap ahli ilmu, cara ahli ilmu bergaul dengan Al-Quran. Kalau perkara ilmunya bisa jadi sama. Bisa jadi ulul albab itu juga paham al-itqan. Bisa paham bahkan hermeneutika. Bisa kenal sama Paul Ricoeur, Gadamer, Heidegger. Tahu aja. Sebagaimana orang yang pertama tadi itu juga mengenal seluruh disiplin ilmu tafsir, ilmu interpretasi. Kita kalau panjenengan kuliah di UIN kan familiar banget dengan namanya double movement Fazlur Rahman. Wah, familiar banget.
Sebagaimana mungkin teman-teman yang kuliah di filsafat luar itu familiar dengan hermeneutika. Seluruh disiplin ilmu lalu menjadi tanda petik sesuatu yang tidak penting. Karena yang hakiki penting nomor satu adalah Rabbana la tuzigh qulubana. Itu yang hakiki penting itu. Adapun seluruh jalanan ilmu, metodologi, interpretasi, apa kalau istilahnya Cakus juga ahlinya ini. Peristiwa hermeneutis. Pertemuan antara teks, pembaca, dan pencipta, misalnya gitu-gitulah. Itu semua itu lalu menjadi tanda petik tidak penting. Yang hakiki penting adalah Rabbana la tuzigh qulubana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ini yang hakiki penting bagi seorang ulul albab. Adapun setelah ini mapan di hatinya, menjadi rasa rohaninya, perkara dia lalu melakukan kajian asbabun nuzul, kajian semantik, semiotik, biasa saja. Tapi seluruh jalanan ilmunya ini tidak akan lalu menjadikan dirinya itu lancang, ceroboh, ngawu-ngawu, apalagi merasa lebih pintar dari Al-Quran. Merasa bahwa Al-Quran butuh sentuhan tafsirnya, takwilnya, supaya Al-Quran ini bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Yopo. Non sewu ge. Ini yang rasanya penting banget untuk kita jadikan prinsip. Dibalik, kalau dulu-dulunya itu ketemu dengan misal kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, misalnya ketemu ayat ini ya. Katakanlah kepada orang-orang mukmin hendaklah menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Gitu ya, misal ketemu ayat ini. Itu di zaman dulu agak-agak liberal sekuler gitulah ya, karena baru kenal sama hermeneutik gitu. Itu lalu mengatakan ayat ini enggak begini tafsirnya. Ayat ini harus ditafsir bahwa gitu ya. Mari sekarang balik. Nomor satunya adalah aman nabihi kullum min indi rabbina. Al-Quran ini benar dari sisi Allah, mutlak benar. Saya butuh Al-Quran, saya butuh bimbingan Al-Quran, gitu loh. Bahwa lalu yang kedua, ilmu kita menghadirkan pemahaman A, pemahaman B, pemahaman C yang dinamis. Itu kan biasa saja sebenarnya. Tapi nuwun sewu, yang dominan terjadi hari ini kan kebalik. Kan begitu. Kebalik. Hazanah ilmunya dipakai untuk nuwun sewu nunggangi Al-Quran, ngakali Al-Quran. Kan yang dominan terjadi begitu. Ini yang lalu menyebabkan orang itu tersapih dari seyogyanya mukmin itu adalah ulul albab, lalu menjadi fi qulubihim zaigun. Gitu. Prof. Wahbah Suhaili misal dalam tafsirnya itu memberikan keterangan begini. Seseorang yang pengen menakwil Al-Quran hendaknya terlebih dahulu memiliki 4 pilar ini. Jadi selain punya ilmu, dia hendaknya punya 4 pilar ini nih. Dan ini saya ngangil banget ya. 1, ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, tawadhu. Tawadhu kepada Allah, tawadhu kepada sesama. Tawadhu kepada Allah itu kan otomatis akan mengenyahkan segala perasaan, prasangka bahwa saya ini lebih pintar dari Al-Quran. Saya ini yang bisa nafsirkan Al-Quran, kan begitu. Karena yang ada hanya kerendahan hati. Yang ketiga, zuhud. Zuhud dimaksud itu adalah tidak punya kepentingan duniawi. Tidak punya kepentingan yang sifatnya profan material ketika menafsir Al-Quran. Itu maksudnya. Di Al-Quran itu ada ayat gini. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ini contoh aja ya.
Di antara orang-orang mukmin itu adalah ketika mereka bersedekah, mereka tidak bersikap berlebihan, tetapi juga tidak bersikap kikir. Di antara sikap berlebihan dan kikir itu ada posisi yang lebih bagus. Nuhun sewu. Ayat ini kalau dipegang oleh orang yang memang niatnya pelit, habis niat sedekah itu. Nggih betul. Nggih. Misalnya ini lagi dapat order untung 2 juta. Dulu sebelum dapat order batin, ya Allah, besok kalau saya punya uang selo, saya mau membantu emak, mama di kampung, tak tumbaske jarik saya ngerodo larang. Betul nggih? Beneran dikasih sama Allah. Nanti lalah kok ketemu sama ayat tadi itu. Wah ini nek sarungnya larang, jarike larang, ini termasuk golongan tusrifu. Begitu. Kata Al-Quran itu nggak boleh tusrifu, dibenar-benarkan. Betul gitu. Tapi kan tentu beda orang ketika memahami Al-Quran itu dengan lillahi ta'ala, tanpa pretensi duniawi, tanpa kepentingan politik, tanpa apa-apa gitu. Kan ya lurus saja. Orang yang pada dasarnya itu istilahnya pengen berada di pergaulan bebas, ngoten nggih. Memang dasarnya begitu. Ketika ketemu dengan ayat Qul lil mu'minina yaghdudna min absarihim wa yafadhu furujahum, itu takwilnya luas banget itu. Itu kan saya itu ngumpul sama perempuan pakai tank top apa enggak apa-apa. Walaupun saya tidak menundukkan mata, ngoten. Tetap aja ngerong gitu. Gitu. Tapi beda orang yang memang hatinya takut sama Allah. Orang yang memang ketika memahami Al-Quran itu nggak punya pretensi nafsu-nafsu gitu, maka dia akan mengambil itu dengan lurus-lurus saja, kan begitu. Ini sekedar contoh. Karenanya teman-teman, Al-Quran itu memang bisa ditarik kemana-mana. Sakarpe panjenengan. Asli sakarpe panjenengan. Panjenengan pengen mendirikan kekhalifahan main-main. Nah, itu nyari ayatnya ada. Asli. Ngoten niku. Mula kiranya ampun gumunan sama lalu lalang takwil Al-Quran niku. Pokoknya kula kinten ngeten. Kalau kok di hati, di akal sehat itu kerasa aneh, hati-hati yo. Walaupun itu mengutip ayat, bukan ayatnya yang keliru, ngoten nggih, bukan. Tetapi ayat ini dipakai untuk sebuah tendensi duniawi, material, politik, sehingga menyebabkan fitnah tadi. Ngoten, kira-kira begitu. Ya kalau punya guru, dia tanya sama gurunya. Ngoten. Ya teman-teman saya yang senang begadangnya nyari ayatnya ya ada. Ada. Orang-orang saya ngebut banget pengen, pengen nikah, tapi belum punya modal. Itu kalau ayatnya ada. Seolah-olah begitu nikah dibikin kaya sama Allah itu, ya tetap buatan kaya. Poin saya adalah mari bertulus lillahi ta'ala. Innallaha la yahfa fil ardi wala fis sama'. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah di bumi dan di langit. Tidak ada. Sehingga ketika jenengan membawa ayat ini kepada seorang perempuan yang jenengan pengeni, itu Allah tahu niat bu iki untuk ngapusi wong wedok iki nganggo ayat. Mergone jurusan tafsir hadis. Allah tahu. Ngoten nggih. Tadi yang pertama takwa, terus yang kedua tawaddu, yang ketiga zuhud, yang terakhir menurut Prof Wahbah itu punya mujahadah, punya riyadhah, atau dalam bahasa wong Jawa punya tirakatan.
atau mungkin dalam bahasa umum kita itu punya amaliyah yang menjadikan istiqomah sehari-hari zikiran dumateng Allah Ta'ala. Sehingga orang yang punya bekal seperti ini, ketika dia menakwil Al-Quran, memahami Al-Quran, nun sewu, niku rasa takutnya kepada Allah jauh lebih besar daripada ngawu-ngawu niku. Sehingga kehati-hatiannya luar biasa, ketundukannya itu luar biasa, khawatir salah, khawatir keliru, khawatir gak bener ngoten niku. Tapi dikit jelas akan berbanding terbalik sama orang yang tidak punya pondasi ini, lalu berdasar ilmu yang dia miliki neraba sih nafsiri Al-Quran. Akibatnya muncul keterangan-keterangan yang bikin ontran-ontran, bikin fitnah, bikin ribut, bikin gaduh dan segala macamnya. Yang notabene semua hal ini adalah hal yang juga dilarang oleh Al-Quran. Kalau kinten ngoten riyen nggih. Poin besarnya adalah yang perlu benar-benar kita pupuk, bina, terus usahakan sembari mohon terus kepada Allah adalah mari rasa rohani kita itu yang kita asah terus-menerus. Sehingga makin lama, makin tahun kepada Al-Quran itu kita bisa menjadi semakin bersikap tunduk. Mungkin di suatu masa ketika kita ini diperjalankan oleh Allah semakin tunduk kepada Al-Quran, yen eling masa lalu nafsirnya Al-Quran dengan cara-cara brutal lalu menjadi takut, menjadi merasa menyesal, berdosa dan segala macam, lalu muncul permohonan ampun kepada Allah Ta'ala. Niku indikasi nih. Saya kira begitu nggih. Nyuwun ngapunten, mohon maaf segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.